Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Harapan dalam program Lensa Pendidikan. Nonton program Lensa. Saya sangat
wabarakatuh. Ternyata dan Madura TV kembali lagi dalam program Lensa Pendidikan bersama saya Mia Sofia. Hari ini masih di Kecamatan Galis, tepatnya di SDN Ponteh 1. Luar biasa. Tadi tim Lensa Pendidikan disambut dengan tarian khas Madura ya Bapak ya. Oke. Dan hari ini ditemani kepala sekolah, Korwil Cambirikut, pengawas sekolah, rekan guru dan seluruh siswa. Kami akan mengeksplor apa saja potensi dan prestasi yang ada di SDN Ponteh 1. Dari SDN Ponteh 1, salam SDN Ponteh 1. Madura TV, saat ini saya sedang berada di SDN Ponteh 1, sedang bersama Bapak Muhammad Sadili, sekaligus FK2S ya, di Kecamatan Galis, dan pernah beberapa kali menemani tim Lensa Pendidikan roadshow di sekolah-sekolah di Kecamatan Galis. Luar biasa, kali ini kita sedang berada di sekolah yang dipimpin langsung oleh FK2S-nya. Ini sekarang kita mau kemana Bapak? Kelas 4. Kelas 4 ya? Ada apa di kelas 4? Ini kelas 4. Assalamualaikum. Semangat sekali memang Ponteh 1 ini ya. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Mukimah. Ini ada berapa jumlah siswa di kelas ini? 22. Berapa? 22. Ini kelasnya dekoratif sekali, bagus ya kelasnya. Siapa yang ngedekor ini? Terus kalian gak ngebantuin?
Sadili, untuk pembelajaran digital seperti ini, apakah hanya di kelas tinggi saja atau merata semua kelas? Yang sudah dijelaskan Pak Kelas 3 itu juga ada yang harus menggunakan Tapi kalau kelas atas dipersiapkan karena untuk ujian itu ya, kalau kelas 6 disiapkan nanti ketika menjadi alumni harus mulai digitalisasi. Terima kasih. Selanjutnya seru sekali kelas 4 tadi ya Pak ya. Ini kita lanjut ke kelas berapa? Kelas 5. Juga pembelajaran digital ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini hari Ibu siapa? dengan Ibu Faradila. Ibu Faradila, maaf mengganggu waktunya ini. Kayaknya asik banget ini belajarnya ya. Belajar apa ini Ibu? Ini tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia. Bagaimana pendapat Ibu tentang pembelajaran digital di kelas ini? Saya rasa sangat bagus ya pembelajaran secara digital ini, soalnya akan mempermudah waktu pencernaan. Terbukti ini aku jelaskan sistem pencernaan manusia Iya. langsung menjelaskan dengan animasinya langsung. Keren. Ada berapa jumlah siswanya di kelas ini? 25 kali. Ini emang SDN Kontes 1 siswa-siswanya semangat ya Pak ya? Saya tanya ke gurunya yang jawab siswanya. Keren, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kelas 5 ini ada pakai ada 6 itu bantuan di sekolah ya, ada berapa? 5. Kemudian gitu. Iya, iya. Oke. Silakan dilanjutkan Ibu. Terima kasih. Baik, saat ini saya sedang berada di gedung perpustakaan ya Bapak ya. Assalamualaikum Ibu. Ini dengan Ibu siapa ini cantik sekali? Ibu Ika. Ibu Diana sama Ibu Ika. Ini selaku pustakawan dan guru kelas ya. Betul? Ini saat ini kelas berapa ini Ibu? Kelas 3. Mas Adili, ini memang untuk perpustakaan penerapannya apakah ada jadwal per harinya atau bebas siswa akses? Ada jadwalnya ya, dan saat ini kebetulan jadwalnya kelas 3. Kira-kira Ibu ini memberi tugas apa kepada siswa? Oh, membaca cerpen ya? Kemudian untuk Ibu Diana, selaku pustakawan di perpustakaan ini, bagaimana Ibu melihat minat baca siswa di sekolah? Semangat ya, terlihat ini buku apa? Data pinjamannya banyak. Oke. Minat baca tinggi di sini ya. Kalau untuk koleksi buku Pak Sandi, apakah sudah lengkap atau masih butuh bantuan lagi untuk koleksi buku? Tetap butuh bantuan ya, agar buku-bukunya variatif juga. ada dari pemerintah langsung jadi kita tidak perlu membelanjakan pakai dana bos seperti itu. Oke, Iya. kalau untuk koleksi bukunya, kira-kira menurut Pak Sandi ada berapa eksemplar ini? Eksemplarnya itu Lebih lah. ya kemarin yang waktu Ternyata dari Modern TV, setelah tadi saya melihat bagaimana kondisi SDN Kontes 1 ini luar biasa. Saya takjub dengan semangat siswa-siswanya. Ini saya nanya ke gurunya, siswanya yang jawab. Itu keren sekali. Tidak semua sekolah anak memiliki respon yang seperti itu, Bapak. Ini terbukti berarti kedekatan guru dengan siswa di sini terlihat ya. Nah, untuk pembahasan lebih mendetail tentang SDN Kontes 1 ini, seperti apa prestasinya, kemudian potensi apa saja yang ada di SDN Kontes 1 ini, nanti akan kami bahas di sesi wawancara, tentunya bersama Bapak Sadili, Pak Wilcam Bidiku, dan pengawas sekolah. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Baik, Tretan Nadar Madura TV, kalau tadi Tretan sudah melihat roadshow di SDN Ponteh 1 bersama rekan saya Mia Sofia dalam program Lensa Pendidikan. Saat ini saya sedang bersama orang-orang yang berada di balik kemajuan pendidikan di Kecamatan Galis, stakeholder pendidikan di Kecamatan Galis yang semangatnya menemani tim Lensa Pendidikan luar biasa sekali. Ternyata hari ini edisi yang spesial di Kecamatan Galis karena saya berada di SDN Ponteh 1 yang mana kepala sekolahnya atau leader di sekolah ini merupakan bagian dari stakeholder Kecamatan Galis, yaitu Bapak Muhammad Sadili MMPD yang juga bertugas sebagai FK2S Kecamatan Galis. Selamat pagi Pak Sadili. Selamat pagi. Ternyata sudah pasti kenal beliau ya. Nanti kita akan ngobrol banyak. Dan di sebelah kanan saya perlu saya kenalkan juga ada Bapak Dr. Andes Muhammad Zain Al-Sabir MMPD selaku pengawas sekolah Kecamatan Galis. Selamat pagi Pak Sabir. Pak Sabir ya? Iya. Kadang dipanggil Bapak Zain, kadang dipanggil Pak Sabir. Boleh apa saja. Di sebelah kiri saya ada orang yang luar biasa, tentunya memandu kesemangatan di Kecamatan Galis, Bapak Dr. Andes Ahmad Baihaki, Korwil Cambidikbud Kecamatan Galis. Selamat pagi Pak Baihaki. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, luar biasa sekali Tretan. Pak Sadili ini merupakan FK2S di Kecamatan Galis yang tahu betul bagaimana kondisi di semua sekolah, 21 sekolah ya Pak ya, Ya, di Kecamatan Galis bernaung di bawah forum komunikasi kepala sekolah ya. Dan yang beliau inilah yang memimpin di forum komunikasi kepala sekolah, tapi beliau juga sekaligus menjadi leader di SDN Ponteh 1. Sebelum kita ngobrol dengan Pak Sadili, saya akan mengevaluasi dari sisi Korwil Cambidikbud karena mengevaluasi kepala sekolah yang notabene bukan mitra itu biasa, tapi mengevaluasi kepala sekolah yang notabene adalah mitra betul, ini tentu menjadi berat bagi Pak Baihaki. Pak Baihaki, sejauh ini bagaimana kondisi SDN Ponteh 1 di bawah kepemimpinan Pak Sadili sepanjang Pak Baihaki berpartner dengan Pak Sadili? Baik, terima kasih Pak. Iya. Selama 7 tahun Pak Sadili memimpin sekolah ini di SSN Ponteh 2 ini, Ponteh 1 ini banyak sekali kemajuan di mana dari sisi pembelajaran, dari sisi prestasi juga, dari sisi uang kelas ini Pak, banyak sekali kemajuan. Artinya ada inovasi-inovasi yang dilakukan. Banyak inovasi yang dilakukan beliaunya. Dan beliaunya juga di samping sebagai kepala sekolah di sini kan sebagai FK2S, di mana beliaunya menampung juga aspirasi dari sekolah-sekolah lain ya. Aspirasi semua sekolah-sekolah lain ya, mengkondisikan bagaimana supaya Galis tetap ada di depan, maju ya. Iya, oke. Pak Baihaki, sejauh ini sepanjang SD Ponteh 1 di bawah kepemimpinan Pak Sadili, apa kontribusi nyata yang diberikan untuk Kecamatan Galis sendiri? Ya, dari sisi prestasi siswa sudah mulai Mbak, di mana beliaunya telah membawa siswa-siswinya khususnya di bidang MIPA, matematika dan IPA, beliaunya sudah dari dulu Ponteh 1 tidak ada yang namanya wakil kecamatan untuk ke tingkat kabupaten. Sejak Pak Sadili di sini ya. Rupanya sudah keluar potensinya. Ya. Dan mengharumkan nama Kecamatan Galis dan menjadi wakil Kecamatan Galis ke tingkat kabupaten ya. Iya. Di bidang MIPA itu. Evaluasi beliau juga dilakukan pada sekolah sehingga bergerak memberi contoh memberi teladan. Dari sisi bangunan ini Pak. Dulu ini becek ini Pak. Sekarang sejak Pak Sadili ini sudah berpaping dan berpagar ini. Artinya dari segi prasarana, pembangunan fisik di sini sudah sangat baik sekali. Baik Pak Baihaki, terima kasih ulasannya sedikit, tapi saya pikir ini menjadi catatan bagi Pak Sadili bahwa sepanjang Pak Sadili memimpin sekolah ini memang akhirnya keluar potensi-potensi yang kemudian mengharumkan nama Kecamatan Galis di tingkat kabupaten ya. Tapi pertanyaan saya, apakah di tingkat provinsi dan nasional sudah? Masih belum Mbak, masih belum. Ini menjadi PR? Ya, untuk Ponteh 1 masih belum ke provinsi. Jadi PR besar, nanti kita akan obrolkan PR besar itu dengan Pak Sadili. Baik, sebelum ke Pak Sadili kita akan ke Pak Zain, Pak Muhammad Zain Al-Sabir,
selaku pengawas sekolah yang juga mitra juga dengan Pak Sadili selaku FK2S. Pak Zen, sepanjang Pak Sadili memimpin sekolah ini 7 tahun ya? Ya, 7 tahun, Pak. Pak Bayhaqi. Tentu banyak sekali yang perlu dievaluasi oleh Pak Sadili. Kita tidak hanya mengapresiasi, tapi evaluasi ke depan. Karena bagaimanapun jabatan Pak Sadili sebagai FK2S ini tentu berat memberi contoh pada sekolah yang lain. Sejauh ini apa catatan dari Pak Zen? Kalau catatan, menurut saya Pak Sadili ini baik dari luar dan dalam, menurut saya tinggal seandainya pesawat, tinggal take off saja. Wah, sudah landasannya sudah Iya, oke, sudah aman ya. Dari Oke. pendidiknya sudah tertata. SDM-nya tertata di sini. Iya. Ya. Termasuk prasarananya sudah tertata. Iya. Tinggal mau take off Wah, saja. Bagaimana gitu. kiatnya Iya. agar take off tersebut sampai tujuan dengan happy ending. Wah, Gitu. ini take off-nya baru sampai ke kabupaten ya, belum ke provinsi Iya. ataupun ke nasional. Kalau evaluasi dari Pak Sabir, Pak Zen ini, kira-kira apa yang menjadi kendala di Pontes 1 sehingga belum menampilkan potensi-potensinya atau prestasinya tercium di tingkat provinsi maupun nasional? Ya, kalau kendala itu dari motivasi intrinsik dari siswa. Ya, Bagaimana? Karena sekarang hiburan banyak. iya. Guru sudah cukup untuk memberikan pandangan sebagainya. Tergantung sekarang kepada orang tua murid bagaimana agar antara orang tua Orang murid tua dengan guru dan bersinergi sekolah, sinergi dalam ya. rangka anak tersebut mencapai prestasi apa Iya. yang diharapkan oleh kepala sekolah. Dan ini juga butuh bimbingan betul dari Iya. kepala sekolah ya. Iya, Baik betul. Pak Zen, ini Pak Zen maupun Pak Bayhaqi sepertinya memang sudah menyiapkan komentar-komentar khusus untuk Pak Sadili. Baik, saya yang akan mengajak Pak Sadili ngobrol ini. Pak Sadili, 7 tahun berada di sekolah ini. Kalau dari ulasan yang tadi Pak Zen sampaikan dan Pak Bayhaqi, tentu menjadi motivasi juga sekaligus apresiasi bagi Pak Sadili bahwa 7 tahun memimpin sekolah ini sudah banyak sekali yang Pak Sadili lakukan, baik itu prestasi yang awalnya belum muncul kemudian muncul di tingkat kabupaten. Pak Sadili, program apa sih yang menjadi unggulan SDN Ponteh ini sehingga bisa nanti menjual branding sekolah lebih baik lagi hingga prestasinya sampai di tingkat provinsi maupun nasional? Terima kasih. Yep. Kalau tadi Pak Pengawas sama Pak Korwil sudah berbicara tentang prestasi-prestasi, sebenarnya di balik itu yang saya tanamkan itu penanaman karakter terhadap siswa dan juga terhadap teman-teman guru. Itu implementasinya awal. apa penanaman karakter itu? Pertama, sekarang sudah ada kebiasaan tiap pagi baca surat-surat pendek. Per kelas itu nomor absen 1, 2, 3. Iya. Dipanggil kantor 15 menit sebelum jam masuk itu memimpin pembacaan surat-surat pendek. Hari berikutnya nomor absen 4 sampai yang menjadi petugas itu kelas 4, 5, 6. Tiap hari 3. Brandingnya pada penanaman karakter ya. Terus yang kedua juga pembiasaan kalau duhur sholat berjamaah di masjid. Dan itu pun saya tidak menekankan terlalu harus enggak. Ada tetap kesadaran karena ini masalah religius, masalah agama itu merupakan kesadaran bagi saya itu. Jadi siswa yang memang betul-betul mempunyai karakter di religiusnya kuat, maka mereka akan Tapi bersalah kan bersama. Bimbingan itu diarahkan oleh sekolah. Dilakukan pengarahan oleh sekolah ya, gitu. setelah ada ternyata banyak, akhirnya langsung diarahkan, dijaga. Oke. Pak Sadili, ini 7 tahun Pak Sadili, tentu ini waktu yang cukup lama, rentan waktu yang cukup lama memimpin SDN Ponteh 1 7 tahun. Pasti Pak Sadili tahu potensi apa yang layak untuk dikembangkan. Kira-kira dari akademik maupun non akademik, dua ini mana yang potensinya lebih terlihat untuk dikembangkan di SDN Ponteh ini? Ini kalau bicara potensi akademik dan non akademik, kalau akademik itu tidak merata, karena karena barometernya itu USN, Olimpiade Siswa Nasional. Iya betul. Ya itu. Sedangkan pembelajaran di sekolah itu tidak bisa menjangkau USN, harus ada privat.
Betul. Ya, Bimbingan pembelajaran khusus ya. itu. Iya, betul. Nah, makanya kan tidak merata menurut saya, karena tidak semua siswa itu bisa diikutan untuk OSN. Iya, iya, iya. Karena soal pertanyaan yang di OSN tidak terjangkau oleh pembelajaran yang ada di SD. Itu. Karena materi yang OSN untuk SD itu materinya sudah SMP itu. Iya, iya, iya. Ya. Kalau kita tetap mengandalkan pembelajaran di kelas itu tidak bisa, berarti Ini harus ada bimbingan khusus. Bimbingan khusus. Ya. Ini kan kemarin Ponte 1 belum mengeluarkan prestasi ya, Iya, iya, belum iya. muncul prestasi di tingkat kabupaten. Kemudian Pak Sadili bisa memunculkan prestasi di tingkat kabupaten. Iya. Kiat ini tidak bisa dipakaikan untuk mempush sampai di tingkat Jawa Timur? Insya Allah bisa. Bisa ya? Tergantung tadi dari pendapat Pak pengawas bahwa tergantung dari kemauan siswa. Karena kita sudah menyediakan pemerintah Kolaborasi mungkin itu. kolaborasi antara komite kesadaran orang tua Dan guru, teman-teman guru, itu pendampingan dari dewan guru Iya. gitu. Sejauh ini bagaimana SDM di sekolah ini Pak Sadili? Alhamdulillah sudah. Rekan guru? Iya. Rekan guru yang sekarang ini ya. Kalau setahun 2015 begitu saya masuk sini, mohon maaf karena masih banyak yang senior. Iya, betul. Cuma meskipun itu yang senior itu kan guru-guru kami. Betul. Karena diangkat tahun 83, saya 88 lulus SD. Iya, betul. Itu guru-guru saya. Iya, betul. Makanya Mensinergikan iya, itu. mereka semuanya. Ya. Kalau sekarang sudah bisa semua itu, bisa IT semua. Jadi digital sudah Digitalisasi tinggal. sudah ya? Kalau Oke. ada alatnya sudah jalan. Pertanyaan terakhir, dari 7 tahun memimpin di sini, apa program unggulan Pak Sadili sehingga ini bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lain, 21 sekolah yang lain yang berada di Kecamatan Galis? Tentu menjadi kepala FK2S ini menjadi beban moral tersendiri untuk Pak Sadili selaku kepala sekolah di Ponteh ini. Apa program unggulan Pak Sadili? Ini, saya tetap kembali pada penanaman karakter. Penanaman Karena karakter itu ya? kultur dari daerah ini, Galis masyarakat masyarakat kan agak pinggir sini. Iya, betul. Ya. Mohon maaf, bukan saya menilai bahwa di Ponteh ini negatif, enggak. Itu kan artinya memang kebutuhan masyarakat religius masyarakat, ya. Itu. Iya. Jadi tetap saya tanamkan itu mengenai nanti di akademik, di prestasi seperti MIPA yang itu tetap ngikut itu. Bisa ngikutin. Jadi saya tetap penanamannya pada penanaman karakter. Dan ini juga mungkin yang diberlakukan di semua sekolah di Kecamatan Galis. Iya. Penanaman karakter menjadi poin utama. Iya. Dan artinya kita memang tidak mengejar akademik, tidak terlalu mengejar akademik, tapi bagaimana penanaman karakter juga itu diikuti dengan akademik. diikuti. Luar Iya. biasa sekali Pak Sadili. Yang terakhir Pak Sadili, harapan untuk SDN Ponteh 1. Ini tentu Pak Sadili tidak berharap bahwa selamanya akan di sini hingga pensiun. Iya. Tentu ada tantangan-tantangan lain yang barangkali diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memimpin sekolah yang barangkali lebih besar. Apa harapan untuk sekolah ini ke depannya? Harapan bagi kami, misalnya saya sudah tidak ada di sini. Pertama, yang jelas saya berpesan kepada guru-guru, dalam kepemimpinan saya sesuatu yang baik silakan diambil, yang jelek silakan ditinggalkan dan tidak usah dibicarakan. Iya, betul. Itu. Dan komunikasi atau kerjasama dengan masyarakat harus tetap dijaga. Harus tetap dijaga ya. Ini kan masjid, yang jelas ada kiainya kalau orang Madura. Kalau kenapa? Karena masyarakat Madura itu kalau kalau ke kiai, ke ulama itu ketokohannya takdim luar itu. biasa. Iya, betul. Jadi kerjasamanya harus baik lah. Meskipun Tentunya ada prestasi persimpangan juga. sedikit, jangan diperuncing. Iya, betul. Itu pesannya. Ya, menjaga komunikasi Ya. yang baik. Baik, Tretan Radar Madura TV, terima kasih telah mengikuti obrolan kita di SDN Ponteh 1. Sekali lagi saya sampaikan bahwa sekolah yang baik, siswa yang berprestasi atau berpotensi, guru-guru yang memiliki kualifikasi yang baik tentu tidak akan bisa sejalan apabila leading sektornya atau kepala sekolahnya, leadernya tidak bisa punya program yang baik untuk kemajuan pendidikan. Terima kasih Tretan telah menonton program Lensa Pendidikan di SDN Ponteh 1. Semoga apa yang disampaikan Pak Sadili, Pak Baihaki maupun Pak Zen mampu menginspirasi kita semua bahwa upaya-upaya harus kita lakukan untuk kemajuan pendidikan di Kecamatan Galis dan di Kabupaten Pamekasan. Terima kasih telah menonton program Lensa Pendidikan. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Radar Madura TV dengan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Dari kita berempat, bisa ya? Dari kita berempat, salam Salam Lensa Pendidikan. Saya
Sari Purati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.